Seorang pemikir berbagi, siapa yang tidak tahu sosok kepemimpinan dari Muhammad Al-Fatih? Beliau terkenal karena menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Mempraktikkan sejumlah prinsip kepemimpinan yang dapat diidentifikasi. Meskipun dia hidup pada masa yang berbeda dengan konteks sejarah yang berbeda. Berikut 8 prinsip kepemimpinan yang bisa dipelajari dari tindakan dan keputusannya adalah: Pertama, visi besar. Salah satu prinsip terpenting dalam kepemimpinan Al-Fatih adalah visi besar yang dimilikinya untuk menaklukkan Konstantinopel. Dia memiliki impian yang luar biasa dan bersedia untuk bekerja keras dan mengambil risiko besar untuk mencapainya. Kepemimpinan yang kuat seringkali dimulai dengan visi yang jelas. Kedua, kepemimpinan berbasis nilai. Al-Fatih mendasarkan kepemimpinannya pada nilai-nilai agama dan moral. Dia melihat penaklukan Konstantinopel sebagai tujuan yang diilhami oleh keyakinan agamanya, yang menggerakkannya untuk bertindak. Kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai dapat membantu memotivasi orang lain dan memberikan tujuan yang lebih tinggi kepada tindakan-tindakan mereka. Pemimpin berbasis nilai adalah individu yang mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral dalam kepemimpinan mereka. Mereka tidak hanya memegang prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pribadi, tetapi juga menerapkannya dalam pengambilan keputusan dan interaksi dengan anggota tim atau organisasi. Pemimpin berbasis nilai menjadi contoh dalam tindakan mereka sehari-hari. Mereka mempraktikkan nilai-nilai etika yang mereka anut dan menjadi teladan bagi anggota tim atau organisasi. Pemimpin ini memiliki nilai-nilai yang jelas dan konsisten. Mereka tidak mengganti-ganti nilai-nilai mereka tergantung pada situasi atau tekanan. Kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan nilai-nilai lainnya adalah inti dari kepemimpinan mereka. Pemimpin berbasis nilai mampu mengkomunikasikan nilai-nilai mereka secara efektif kepada anggota tim atau organisasi. Mereka menjelaskan mengapa nilai-nilai ini penting dan bagaimana mereka memengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku. Pemimpin ini mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral dalam pengambilan keputusan. Mereka tidak hanya mempertimbangkan hasil yang diinginkan, tetapi juga memikirkan dampak etika dari keputusan tersebut. Pemimpin berbasis nilai mendukung prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Mereka memperlakukan semua anggota tim atau organisasi dengan adil dan tanpa diskriminasi. Ketika kesalahan terjadi, pemimpin ini bertanggung jawab dan siap untuk mengambil tindakan perbaikan. Mereka tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan orang lain. Ketiga, kepemimpinan militer yang cerdik. Al-Fatih adalah seorang jenderal yang cerdik dalam perencanaan strategi militer. Dia merencanakan pengepungan Konstantinopel dengan baik, menggunakan teknologi baru seperti meriam, dan mengatur pasukannya dengan efisien. Kepemimpinan yang cerdik dalam konteks militer adalah kunci untuk mencapai tujuan militer. Kepemimpinan militer yang cerdik dimulai dengan perencanaan yang teliti. Seorang pemimpin militer harus dapat mengidentifikasi tujuan, sumber daya yang dibutuhkan, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang medan perang, kekuatan musuh, dan kondisi sekitar. Pemimpin militer yang cerdik mampu menganalisis situasi dengan cermat untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Mereka mempertimbangkan faktor-faktor seperti cuaca, geografi, intelijen, dan kondisi musuh untuk membuat keputusan yang informasional. Kepemimpinan militer yang cerdik melibatkan pemilihan strategi yang sesuai dengan tujuan dan situasi yang dihadapi. Pemimpin militer yang cerdik harus dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Mereka harus mampu mengubah strategi atau taktik jika diperlukan untuk tetap mencapai tujuan. Keempat, kepemimpinan yang berani. Kepemimpinan yang berani, untuk mencapai tujuannya, Al-Fatih harus menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Keberaniannya untuk menghadapi kesulitan adalah prinsip penting dalam kepemimpinan. Keberanian pemimpin dapat menginspirasi dan memotivasi orang lain. Pemimpin yang berani tidak menghindari tantangan atau masalah yang muncul. Sebaliknya, mereka menghadapinya dengan tekad dan ketegasan. Mereka mencari solusi dan berusaha untuk mengatasi hambatan dengan kepercayaan diri. Berani bukan berarti gegabah. Pemimpin yang berani mampu mengukur risiko secara matang sebelum mengambil tindakan. Kepemimpinan berani seringkali didorong oleh keyakinan moral atau etika yang kuat. Kelima, kepemimpinan berbasis tim. Kepemimpinan berbasis tim, Al-Fatih tidak bisa mencapai penaklukan besar ini sendirian. Dia bekerja sama dengan pasukannya dan rekan-rekannya untuk mencapai tujuannya.
Kepemimpinan yang efektif sering melibatkan kerja tim dan kolaborasi. Kepemimpinan berbasis tim adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan kerjasama, kolaborasi, dan pengelolaan tim secara efektif. Ini melibatkan pemimpin yang tidak hanya fokus pada tujuan pribadi mereka, tetapi juga berusaha untuk memotivasi, membimbing, dan mendukung anggota tim mereka untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin berbasis tim mengutamakan kerjasama dan kolaborasi di antara anggota tim. Mereka menghargai keahlian individu dan mendorong orang-orang untuk bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa dicapai sendirian. Pemimpin berbasis tim bekerja keras untuk membentuk tim yang kuat. Ini melibatkan pemilihan anggota tim yang sesuai dengan peran dan kemampuan mereka, serta mempromosikan budaya tim yang positif. Pemimpin berbasis tim tidak mencoba mengendalikan segala hal. Mereka mampu delegasi tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim yang tepat, memberikan mereka otonomi dalam bekerja, dan mempercayai kemampuan mereka untuk mencapai hasil yang diharapkan. Ketika tim menghadapi masalah atau tantangan, pemimpin berbasis tim mendorong pemecahan masalah bersama. Mereka mengumpulkan anggota tim untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang terbaik, sehingga semua orang merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keenam, kepemimpinan yang adil. Setelah menaklukkan Konstantinopel, Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang adil terhadap penduduk kota. Kepemimpinan yang adil adalah prinsip penting dalam memelihara stabilitas dan mendapatkan dukungan dari orang yang dipimpin. Kepemimpinan yang adil adalah prinsip dasar dalam kepemimpinan yang mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan integritas. Pemimpin yang adil berupaya untuk memperlakukan semua anggota tim atau organisasi secara sama, mengambil keputusan yang adil, dan menjaga transparansi dalam proses kepemimpinan. Pemimpin yang adil membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan informasi yang tersedia, bukan preferensi pribadi atau bias. Ketujuh, kepemimpinan yang kuat dan tegas. Al-Fatih menunjukkan ketegasan dalam mengejar tujuannya dan tidak mundur meskipun menghadapi kesulitan. Kepemimpinan yang kuat dan tegas dapat membantu mengatasi hambatan dan menginspirasi orang lain untuk mengikuti. Kepemimpinan yang kuat dan tegas adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan keberanian, ketegasan, dan kejelasan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan. Pemimpin yang kuat dan tegas harus memiliki visi yang jelas tentang tujuan dan arah yang akan dicapai. Pemimpin ini tidak ragu-ragu atau tergoda oleh keraguan ketika harus mengambil keputusan sulit. Mereka berani dalam menghadapi tantangan dan berpegang pada keputusan yang telah diambil. Mereka tidak tetap terpaku pada rencana awal jika situasi mengharuskan perubahan. Mereka memastikan bahwa anggota tim atau organisasi mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Pemimpin yang kuat dan tegas biasanya mampu mengambil kendali dalam situasi krisis dan membuat keputusan yang cepat dan tepat untuk mengatasi masalah. Kedelapan, kepemimpinan berkelanjutan. Penaklukan Konstantinopel adalah hasil dari upaya berkelanjutan dan ketekunan Al-Fatih. Kepemimpinan yang berkelanjutan dan ketekunan dalam mencapai tujuan adalah prinsip yang penting dalam kepemimpinan yang berhasil. Prinsip-prinsip ini dapat diidentifikasi dalam kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Penting untuk memahami bahwa konteks sejarah dan budaya berperan besar dalam cara dia memimpin. Prinsip-prinsip kepemimpinan ini dapat diadaptasi ke dalam konteks modern, tetapi harus disesuaikan dengan situasi dan nilai-nilai saat ini. Itulah prinsip dan cara kepemimpinan Muhammad Al-Fatih. Semoga kita bisa belajar dari kepemimpinannya. Terima kasih. Tetap dukung channel admin, jangan lupa like, komen dan ikuti.